Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, dengan saya atas nama Nurhalisa Ariska sebagai ketua tim pengusul pada proposal perencanaan usaha kami. Adapun rekan kelompok saya, yaitu Wahyuni di bagian pemasaran, Siti Marini Mahardika Putri di bagian operasional, Muhammad Ali Yusuf di bagian pemasaran, Asraf Juanda di bagian operasional, dan Nardiana di bagian keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami, yang dimana nama usaha kami adalah Donat Kulum. Nah, nama Donat Kulum itu sendiri diambil dari singkatan Donat Kukus Lumer. Nah, Donat Kulum memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan donat tradisional yang digoreng. Keunggulan yang pertama adalah Donat Kulum mengandung lebih sedikit lemak dan kalori karena tidak digoreng dalam minyak. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih sehat bagi konsumen yang peduli dengan pola makan seimbang. Selain itu, proses pengukusan juga mempertahankan kelembutan dan kelembaban donat yang menjadikannya lebih nikmat untuk dinikmati. Selain untuk manfaat kesehatan, Donat Kulum juga menarik bagi konsumen karena variasi rasa dan topping yang kami tawarkan. Adapun variasi rasa pada Donat Kulum kami, ada beberapa glaze. Yang pertama, coklat, vanila, strawberry, matcha, hingga pandan. Pelanggan dapat memilih rasa favorit mereka. Nah, ditambah lagi dengan topping seperti keju parut, kacang, remahan Oreo, Coco Crunch, dan masih banyak lagi topping-topping yang lain yang dapat meningkatkan kenikmatan dan variasi cita rasa donat kami. Nah, pasar makanan cepat saji yang inovatif dan berkembang pesat memberikan peluang besar bagi usaha Donat Kulum. Para konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang menyenangkan dan unik yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup sehat dan preferensi pribadi mereka. Dengan kombinasi antara kelezatan Donat Kulum, kemudahan konsumsi, dan variasi rasa yang menarik, usaha ini memiliki potensi untuk menarik pangsa pasar yang signifikan. Melihat peluang ini, kami bermaksud untuk membuka usaha Donat Kulum yang akan menawarkan berbagai variasi rasa yang unik kepada pelanggan kami. Kami berkomitmen untuk menyajikan donat kulum berkualitas tinggi dengan bahan-bahan segar dan pilihan topping yang lezat. Dengan adanya usaha ini, kami berharap dapat memenuhi keinginan konsumen akan makanan ringan yang sehat, lezat, dan menyenangkan. Adapun visi usaha kami adalah menciptakan produk makanan yang sederhana yang fokus pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan serta banyak diminati atau disukai masyarakat agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Visi usaha kami, yang pertama, proses produksi yang higienis, baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, menawarkan berbagai varian rasa donat kukus yang inovatif dan menarik sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Kami juga akan memberikan beragam topping yang lezat untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumen. Nah, misi yang terakhir, kami akan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama dalam semua aspek. Kami akan memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan personal kepada setiap pelanggan, serta mendengarkan umpan balik mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kami. Adapun tujuan usaha kami, yang pertama menciptakan lapangan kerja sendiri, yang kedua memiliki penghasilan sendiri, yang ketiga untuk menerapkan jiwa kewirausahaan, yang keempat untuk mencapai pertumbuhan penjualan yang konsisten dan meningkatkan pangsa pasar, yang kelima untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif serta mengasah kemampuan dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Dan tujuan yang terakhir, ingin menjadikan bisnis Donat Kulum dikenal luas oleh masyarakat. Adapun prinsip usaha kami adalah menjadikan kualitas Donat Kulum sebagai prioritas utama, terus berinovasi dalam menciptakan variasi rasa dan tampilan Donat Kulum yang menarik, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, sehingga mereka merasakan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan ketika membeli Donat Kulum kami. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai profil perusahaan kami. Outlook usaha. Usaha Donat Kulum ini memiliki prospek yang cerah dan berpotensi sukses. Meskipun skala usaha kecil, tetapi terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa outlook usaha yang positif untuk usaha kami ini. Yang dimana yang pertama yaitu permintaan akan cemilan Donat Kulum yang lagi populer saat ini dan disukai oleh banyak orang terus meningkat. Dengan gaya hidup yang semakin sadar akan kesehatan, pelanggan mencari alternatif cemilan yang lebih sehat dan Donat Kulum adalah pilihan yang menarik. Yang kedua, masyarakat semakin peduli akan pola makan sehat dan mengurangi konsumsi makanan ringan yang tinggi gula dan lemak. Donat Kulum yang dimasak dengan cara dikukus dan tidak digoreng ini menjadikan Donat Kulum ini sebagai cemilan yang rendah lemak. Hal inilah yang membuat Donat Kulum dapat menarik konsumen yang mencari cemilan sehat dan lezat. Yang ketiga, Donat Kulum memiliki potensi untuk berinovasi dalam variasi rasa dan topping dengan menawarkan berbagai pilihan rasa glaze untuk siramannya seperti coklat, strawberry, green tea, taro, dan matcha. Usaha ini dapat menarik konsumen dengan preferensi rasa yang beragam, memberikan variasi topping seperti kacang almond, keju parut, remahan Oreo, atau hiasan lainnya yang sesuai dengan rasa glaze yang dipilih. Yang keempat, ada keuntungan dari usaha Donat Kulum ini adalah biaya produksi yang relatif rendah. Dalam produksi Donat Kulum, bahan-bahan yang digunakan umumnya terjangkau dan proses produksinya relatif sederhana. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh margin keuntungan yang sehat meskipun dalam skala kecil. Yang kelima, Donat Kulum dapat menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.
Cemilan ini memiliki daya tarik yang luas dengan menawarkan variasi rasa glaze dan topping yang menarik. Donat Kulum dapat menyesuaikan produknya dengan preferensi konsumen dari berbagai kelompok usia dan selera. Yang keenam, Donat Kulum dapat diperluas ke berbagai saluran distribusi seperti toko online atau melalui kemitraan dengan kafe. Selain itu, peluang diversifikasi produk Donat Kulum dengan varian rasa glaze dan topping yang baru dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya tarik usaha ini. Yang ketujuh adalah, di era digital saat ini, kami memanfaatkan platform online untuk mempromosikan Donat Kulum kami, melakukan interaksi dengan pelanggan, dan memperkenalkan kehadiran merek kami. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas usaha ini dan mencapai target pasar yang lebih luas. Identifikasi target pasar. Kami mengidentifikasi target pasar melalui 4 segmentasi, yang dimana segmen yang pertama adalah segmen demografis. Dilihat dari segi umur, produk Donat Kulum kami ini lebih populer di kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Jenis kelamin, kami menargetkan perempuan hingga laki-laki. Pendapatan, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas hingga golongan menengah ke bawah, karena produk Donat Kulum memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Segmen yang kedua yaitu segmen geografis. Kami menargetkan konsumen pada wilayah Kota Majene, mulai dari masyarakat Kota Majene dan sekitarnya, dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Segmen yang ketiga yaitu segmen psikografis, yang dimana masyarakat Majene dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati Donat Kulum. Tapi, kebanyakan masyarakat yang menyukai makanan kekinian, inovatif, sehat, dan menarik. Profil target usaha, kami menargetkan usia mulai dari 7 hingga 40 tahun. Jenis kelamin, kami menargetkan semua gender, perempuan maupun laki-laki. Status sosial, yaitu pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Segmen pasar kami membidik masyarakat penyuka makanan yang kekinian, inovatif, unik karena produk Donat Kulum memiliki bentuk yang unik di mana berbeda dengan donat pada umumnya. Dan juga memiliki rasa yang lezat, sehat, dan harga yang pas di kantong pelajar atau mahasiswa. Itu juga akan menjadi hal yang menarik bagi mahasiswa yang memiliki hobi mencari makanan-makanan murah, namun rasa dan kualitas tetap terjamin. Baiklah, selanjutnya adalah bagian dari deskripsi produk. Donat Kulum merupakan cemilan atau kue yang dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan donat pada umumnya, seperti tepung terigu, telur, gula, ragi, mentega, hingga susu. Hanya saja metode pengolahannya yaitu dengan dikukus dan tidak ada lubang di tengah donatnya. Donat Kulum kami menawarkan berbagai varian rasa glaze seperti coklat, tiramisu, stroberi, green tea, keju, hingga matcha. Donat Kulum dapat disesuaikan dengan topping yang beragam seperti taburan coklat, keju parut, kacang, ataupun remahan Oreo atau biskuit. Hiasan tambahan seperti sprinkle warna-warni juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan tampilan visual. Donat Kulum tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran mini hingga standar, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif produk dan jasa. Donat Kulum menggunakan metode pengukusan daripada penggorengan, sehingga menghasilkan produk dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Ini dapat menjadi pilihan yang lebih sehat bagi pelanggan yang peduli dengan pola makan yang sehat. Donat Kulum kami menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk membuat Donat Kulum dapat meningkatkan cita rasa dan kualitas produk kami. Usaha Donat Kulum juga menawarkan varian rasa yang luas, mulai dari rasa klasik hingga yang inovatif. Kemampuan untuk menyesuaikan Donat Kulum dengan berbagai topping yang menarik dapat membedakan produk kami dari pesaing yang lain. Penyajian yang menarik pun dengan hiasan visual yang menggugah selera juga dapat meningkatkan daya tarik produk. Memastikan konsistensi dalam rasa, tekstur, dan kualitas Donat Kulum merupakan keunggulan kompetitif produk kami. Pelanggan yang puas dengan pengalaman makan yang konsisten akan kembali membeli produk kami. Pemasaran dan strategi penjualan, identifikasi dan deskripsi pasar. Bagian ini menggambarkan siapa target pasar dan permintaan pasar yang akan dimiliki. Yang pertama, segmen geografis, terbagi menjadi 3. Yang pertama, umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang pertama, umur. Produk Donat Kulum ini lebih populer di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa muda. Yang kedua, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, pendapatan. Produk Donat Kulum ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas hingga golongan menengah ke bawah. Yang kedua, segmen geografis, ditargetkan pada konsumen di wilayah Kota Majene dan masyarakat Kota Majene dan sekitarnya, serta mahasiswa Sulbar. Yang ketiga, segmen psikografis, masyarakat Majene dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati Donat Kulum. Tapi kebanyakan masyarakat, pelajar, mahasiswa, karyawan, serta ibu rumah tangga yang menyukai makanan kekinian, inovatif, serta menarik. Segmen perilaku,
Produk donat kulum menargetkan orang yang suka mengkonsumsi atau mencari makanan yang tidak digoreng, cemilan ringan, manis dan praktis sehingga dapat disantap dengan mudah saat mereka sedang sibuk atau sedang bersantai di waktu senggang. Adapun ilustrasi permintaan pasar yang akan diinginkan, yang pertama, permintaan pasar akan donat kulum ini akan datang dari konsumen yang mencari pengalaman baru dan berbeda dalam rasa dan tekstur. Mereka akan tertarik pada donat kulum sebagai alternatif yang menarik dari donat biasanya. Yang kedua, permintaan pasar akan donat kulum akan tinggi di kalangan anak-anak dan remaja karena donat kulum menawarkan rasa yang enak dan tampilan yang menarik yang akan menarik minat segmen pasar ini. Mereka akan menjadi pelanggan yang setia dan berpotensi menjadi pengaruh bagi orang dewasa di sekitarnya untuk mencoba produk tersebut. Yang ketiga, permintaan pasar akan datang dari orang dewasa yang ingin menikmati cemilan lezat dan manis sebagai hadiah untuk diri sendiri atau untuk berbagi dengan orang lain. Donat kulum akan menarik pecinta makanan manis yang mencari cemilan yang memuaskan keinginan mereka. Dan yang terakhir, permintaan pasar dari para remaja yang mencari cemilan yang unik dan Instagramable atau kekinian untuk dinikmati bersama teman-teman. Permintaan pasar dari kelompok ini akan terpenuhi dengan adanya donat kulum yang menawarkan variasi rasa dari glaze dan topping yang menarik dan tampilan yang Instagramable. Mereka bisa memesan donat kulum sebagai makanan penutup saat berkumpul atau membeli untuk dibawa pulang dan dinikmati di rumah. Selanjutnya yaitu deskripsi kanal distribusi. Bagian ini menggambarkan alur dan proses distribusi bisnis dari mendapatkan input barang, proses pengolahan, produksi hingga pendistribusian barang yang akan dimasukkan ke mana saja. Yang pertama yaitu input bahan baku. Alur distribusi dimulai dengan memperoleh bahan-bahan utama seperti tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, margarin, baking powder, garam, susu, coklat bubuk, maizena, dan dark coklat compact. Dibeli dari pemasok bahan baku yang terpercaya. Kami memastikan untuk memilih bahan baku yang berkualitas agar menghasilkan donat kulum yang baik dan menarik. Yang kedua yaitu proses pengolahan dan produksi. Setelah bahan-bahan yang diterima diperiksa dan disimpan dengan benar, bahan-bahan kemudian dipersiapkan, diukur dan diolah sesuai resep untuk membuat adonan donat. Langkah selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, ayak tepung terigu dan baking powder, lalu tambahkan susu bubuk, gula pasir, ragi instan, setelah itu diaduk rata. Yang kedua yaitu tambahkan air dingin, lalu aduk sampai membentuk adonan yang menggumpal. Yang ketiga, memasukkan margarin dan garam. Kemudian diuleni hingga kalis elastis. Selanjutnya yaitu tutup adonan menggunakan plastik wrap selama 30 menit sampai mengembang. Setelah 30 menit berlalu, kempiskan adonan menggunakan tangan, lalu rapihkan agar ketebalannya sama. Lalu bagi menjadi 18 bagian, bisa ditimbang sekitar 26-27 gram per bagian. Selanjutnya yaitu kita membulatkan adonan, setelah itu diletakkan di wadah plastik tin wall ukuran 650 ml yang sudah diolesi dengan margarin tipis. Kemudian bagian atas adonan diratakan sampai sedikit gepeng. Selanjutnya yaitu tutup dengan penutup tin wall tadi dan tunggu mengembang 2 kali hingga sekitar 30-60 menit sesuai suhu udara masing-masing. Semakin panas biasanya mengembangnya semakin cepat. Kemudian buka tutup tin wall dan letakkan di atas kukusan yang mudah dipanaskan. Setelah itu dikukus selama 10-15 menit dengan api sedang dan cenderung kecil. Jangan lupa kukusannya ditutup dengan kain bersih. Jika sudah matang, buka perlahan, tutup kukusan sedikit, lalu biarkan selama 2-3 menit. Kemudian diangkat. Kemudian siram dengan berbagai rasa glaze atau lelehan coklat di atas donat sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu bisa juga dihiasi dengan topping yang bervariasi. Selanjutnya yaitu pendistribusian barang. Yang pertama yaitu toko fisik. Donat kulum ditempatkan di rak atau display. Pelanggan dapat memilih dan membeli donat kulum langsung dari toko atau rumah. Yang kedua yaitu pengiriman pesanan online. Kami menjual atau mempromosikan produk donat kulum kami di media sosial. Jika kami menerima pesanan dari pelanggan online, donat kulum yang telah dikemas akan dipersiapkan untuk pengiriman sesuai dengan instruksi dari alamat pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pengiriman atau pengambilan catering. Kami juga menerima pesanan catering donat kulum akan disiapkan sesuai dengan pesanan dan kemudian diantarkan ke lokasi acara atau dapat diambil oleh pelanggannya langsung. Adapun strategi penjualan, bagian ini menggambarkan strategi penjualan
penjualan produk dengan mengacu pada 4 komponen. Yang pertama harga, yang kedua promosi, yang ketiga produk, dan yang terakhir tempat. Yang pertama harga. Kami melakukan penetapan harga pada produk donat kulum kami secara kompetitif, yaitu 18.000 per box dengan mempertimbangkan kualitas produk, biaya produksi, dan harga pasar. Kami melakukan riset pasar untuk memenuhi harga yang bersaing dan memberikan nilai yang baik bagi konsumen. Kami akan menggunakan strategi diskon dan promo sesekali untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua, promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi, pemasaran langsung, promosi penjualan, serta hubungan umum. Kami akan mempromosikan produk Jellyfish melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, produk. Produk yang kami jual berupa donat kulum. Donat kulum ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan pilihan. Untuk kemasan, donat kulum dikemas menggunakan box plastik timual agar kemasannya bisa digunakan kembali oleh konsumen. Kemasan sebagai wadah produk kami nantinya akan terdapat nama toko di depan kemasan agar konsumen tahu. Dan apabila ingin memesan kembali, terdapat nomor kontak dan media sosial kami yang dapat dihubungi. Dan yang terakhir yaitu tempat. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Kami menggunakan alternatif distribusi langsung, di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produksi langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dan tidak menitip produk kita ke agen penjual yang lainnya. Tempat produksi di rumah pribadi yang beralamat di Jalan Syahid Syafiq 4, Tengah-Tengah, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Adapun lokasi penjualan donat kulum akan berjualan di rumah pribadi, di Stesok, dan di kampus konsumen. Manajemen keuangan estimasi biaya startup, biaya peralatan 2.042.000, biaya bahan baku 2.740.000, biaya operasional 190.000, total 4.972.000. Untuk modal awal kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek adalah sebesar 4.972.000. Estimasi biaya produksi, biaya peralatan, total harga sebesar 2.042.000, biaya bahan baku asumsi 2 minggu sebesar 1.370.000, untuk 1 bulan produksi 2.740.000, untuk 1 tahun produksi 32.880.000. Biaya operasional, biaya listrik 50.000, biaya air 30.000, biaya transportasi 50.000, kuota internet 60.000, total 190.000. Untuk per tahunnya 2.280.000. Proyeksi cash flow, pendapatan. Rata-rata harga jual donat kulum per box 18.000. Perkiraan jumlah box yang terjual per bulan 400.000. Pendapatan per bulan 18.000 dikali 400 sama dengan 7.240.000. Biaya per tahun yaitu 7.200 dikali 2 net 60.000, total 190.000. Untuk per tahunnya 2.280.000. Proyeksi cash flow, pendapatan. Rata-rata harga jual donat kulum per box 18.000. Perkiraan jumlah box yang terjual per bulan 400.000. Pendapatan per bulan 18.000 dikali 400 sama dengan 7.240.000. Biaya per tahun yaitu 7.200 dikali 12.000 sama dengan 84.400. Pengeluaran operasional, biaya total operasional per bulan 4.972.000. Biaya total operasional per tahun 4.972.000 dikali 12 sama dengan 59.664.000. Pendapatan bersih, kas bersih bulanan. Pendapatan bulanan dikurang pengeluaran bulanan. 7.200 dikurang 4.972.000 sama dengan 2.228.000. Kas bersih tahunan, pendapatan tahunan dikurang pengeluaran tahunan sama dengan 86.400 dikurang 59.664.000 sama dengan 26.736.000.